Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Mumedayeli dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Hasanah Faizah dan teman-teman sekalian. Di sini saya menjelaskan tentang proses bahasa serta bahasa dan pikiran. Proses bahasa. Bunyi bahasa membuat kita mengerti, menandakan bahwa pembicara memiliki bahasa yang sama. Bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi melalui suatu proses. Proses tersebut terbagi tiga. Yang pertama, proses ketika masih berada di dalam jati diri seseorang. Yang kedua, berada di lingkungan. Yang ketiga, berada di dalam jati diri si pendengar. Ada 11 tahap yang dilalui bunyi bahasa dari pembicara ke pendengar. Yang pertama, membuat kode semantik. Yang kedua, membuat kode gramatikal. Yang ketiga, membuat kode fonologi. Yang keempat, perintah otak. Yang kelima, gerak alat bunyi. Yang keenam, bunyi berupa getaran. Yang ketujuh, perubahan gerak melalui telinga. Yang kedelapan, getaran diteruskan ke otak. Yang kesembilan, pemecahan kode fonologi. Yang kesepuluh, pemecahan kode gramatikal. Dan yang kesebelas, pemecahan kode semantik. Dari 11 tahap di atas, hanya 2 tahap yang wujudnya dapat dihayati, yaitu 5 dan 6, yaitu gerak alat bunyi dan bunyi berupa getaran. Dalam hubungan psikolinguistik, maka proses 1-4 dan 7-11 termasuk kajian psikolinguistik. Bahasa dan pikiran. Seseorang yang sedang memikirkan sesuatu, kemudian ia ingin menyampaikannya, maka ia menggunakan bahasa. Di dalam hal ini, bahasa dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, sebagai aktivitas otak dan sebagai aktivitas jiwa. Yang sebagai aktivitas jiwa, bahasa dianggap sebagai gerakan mental atau stimulus reaksi. Menurut Steinberg, bahasa dan pikiran dapat dilihat dari 4 segi. Yang pertama, produksi ujaran merupakan dasar pikiran. Yang kedua, bahasa adalah basis dasar pikiran. Yang ketiga, sistem bahasa menunjukkan spesifikasi pandangan. Yang keempat, sistem bahasa menunjukkan spesifikasi budaya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.